Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan dengan judul hubungan sosial dan tantangan kekerasan di masyarakat. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi hubungan sosial. Hubungan sosial adalah kapasitas individu untuk berinteraksi, membentuk ikatan, dan berfungsi dalam kelompok sosial. Pentingnya relasi, manusia adalah makhluk sosial. Kualitas hubungan mempengaruhi kesejahteraan mental di setiap tahapan usia. Nah, di sini lanjut ke teori dasar perkembangan. Yang pertama yaitu ada teori ekologi Bronfenbrenner, yaitu individu dipengaruhi oleh lingkungan mikro yang berupa keluarga hingga makro yaitu budaya. Lanjut teori belajar sosial oleh Albert Bandura, itu perilaku sosial termasuk kekerasan dipelajari melalui observasi dan imitasi. Yang ketiga yaitu ada attachment theory oleh Bowlby, kelekatan di masa kecil menentukan pola hubungan di masa dewasa. Lanjut ada perkembangan hubungan sosial berdasarkan usia, itu pada masa kanak-kanak anak-anak biasanya bermain dan kooperatif, belajar empati dan regulasi emosi. Pada masa remaja, peralihan fokus dari keluarga ke teman sebaya, pencairan identitas dan tekanan kelompok. Pada masa dewasa, pembentukan hubungan intim dan kontribusi sosial. Nah, selanjutnya ada fenomena kekerasan di kalangan masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasannya yaitu yang pertama kekerasan fisik berupa penganiayaan dan perkelahian, kekerasan verbal atau psikologis berupa bullying dan intimidasi, kekerasan struktural berupa diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Lalu ada cyberbullying, yaitu kekerasan di ruang digital yang masif pada era modern seperti sekarang. Lalu ada faktor penyebab kekerasan, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kontrol diri dan regulasi emosi, trauma masa kecil atau adverse childhood experience. Lalu ada faktor eksternal, yaitu pola asuh otoriter atau pengabaian dari orang tua, paparan kekerasan di media sosial atau lingkungan sekitar. Lalu ada kesenjangan ekonomi dan tekanan sosial. Nah, kekerasan di masyarakat memiliki dampak tidak hanya untuk korban, melainkan bagi pelaku dan lingkungan sekitar. Nah, dampak korban yaitu depresi, PTSD, rendahnya harga diri, hingga isolasi sosial. Bagi pelaku berdampak desensitisasi emosi atau hilangnya rasa kasihan dan risiko kriminalitas jangka panjang. Bagi masyarakat yaitu hilangnya rasa aman dan rusaknya kohesi sosial. Strategi pencegahan dan intervensi. Pertama ada pendidikan karakter, yakni menanamkan nilai empati dan toleransi sejak dini di sekolah. Lalu ada peran keluarga, membangun komunikasi terbuka dan pola asuh demokratis. Ketiga ada keterampilan sosial, yaitu mengajarkan resolusi konflik tanpa menggunakan kekerasan. Yang terakhir ada kebijakan publik, penegakan hukum yang adil dan kampanye anti kekerasan. Jadi di sini ada kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi, yaitu hubungan sosial yang sehat adalah fondasi masyarakat yang stabil. Kekerasan bukanlah sifat alami yang permanen, melainkan hasil dari interaksi faktor lingkungan dan psikologis yang kompleks. Intervensi harus dilakukan secara menyeluruh, dari mulai individu, keluarga, dan